Shalom murid segala bangsa, puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali. Pada saat ini kita akan mempelajari kembali seri pelajaran Alkitab mingguan, triwulan kedua, tahun 2025. Memasuki pelajaran minggu ke-10 dengan judul, Kepada Siapa Akhir Telah Datang. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kembali kami dapat mempelajari sabda-Mu, firman-Mu berbicara kepada kami. Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus menyertai dan memimpin kami, sehingga pengertian kami akan firman yang akan kami pelajari, boleh kami dapat pahami, dan itu hanya berasal daripada-Mu saja. Kami dapat mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami dapat menyatakan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menjadi terang bagi orang yang ada di sekeliling kami, sehingga mereka juga dapat dituntun untuk boleh datang dan melihat Engkau dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, seperti yang saudara lihat di layar pada saat ini, judul pelajaran kita adalah Kepada Siapa Akhir Telah Datang. Mari kita memulai dengan pelajaran dari Sabtu petang. Pada pelajaran pada saat ini, ayat hafalan atau ayat inti dari pelajaran kita diambil dari 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 12 yang berbunyi demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Seperti yang saudara lihat di situ ada kata untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, kalimat di mana zaman akhir telah tiba, itulah yang merupakan judul dari pelajaran kita sepanjang minggu ini. Kepada siapa akhir telah datang. Jadi kalimat itu sebenarnya diambil dari 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 12 yang berjudul di mana zaman akhir telah tiba. Nah, kemudian penjelasannya kita boleh baca. Alkitab dipenuhi dengan cerita-cerita mengenai umat Allah yang menunjuk kepada peristiwa masa depan dan yang memegang kunci untuk membantu kita memahami kebenaran saat ini. Faktanya, beberapa dari cerita-cerita itu membayangkan peristiwa-peristiwa akhir zaman dengan detail yang mengejutkan, memberi kita landasan yang lebih luas untuk memahami nubuatan Daniel dan Wahyu dengan jelas. Jadi di sini dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa atau catatan-catatan, cerita-cerita mengenai umat Allah yang menunjuk itu adalah dikatakan itu menunjuk kepada peristiwa masa depan dan yang memegang kunci untuk memahami kebenaran saat ini. Terlebih dikatakan di sini untuk memahami nubuatan Daniel dan Wahyu. Pada pelajaran sebelumnya kita mempelajari kitab Mazmur dan dikatakan kitab Mazmur juga membuat kita menjadi lebih hidup di dalam mempelajari nubuatan di dalam kitab Wahyu dan juga kitab Daniel seperti yang kita pelajari pada saat ini. Jadi adalah sangat penting untuk mempelajari atau memahami peristiwa-peristiwa yang telah dicatat oleh Alkitab, mempelajari kembali kejadian-kejadian yang ada di dalam Alkitab, untuk kita dikatakan di sini mendapatkan gambaran akan apa yang terjadi di masa yang akan datang, di masa depan. Dan itu adalah kuncinya. Kemudian dikatakan dilanjutkan di sini, tanpa melanggar kebebasan hati nurani seseorang, Tuhan mengarahkan peristiwa-peristiwa dengan cara yang cocok, dengan sempurna, dengan apa yang telah diramalkan para nabi akan terjadi di akhir zaman. Beberapa dari cerita-cerita penting ini sudah jelas, karena perjanjian baru merujuknya secara khusus dalam menggambarkan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Di sini ada dikatakan mengenai Sodom dan Gomora, mengenai air bah dan yang lain-lain. Yang lain membutuhkan pemikiran dan eksplorasi yang cermat untuk menggali dari mereka kebenaran yang telah diberikan kepada kita di dalam firman Tuhan. Nah, selama beberapa waktu ke depan dikatakan kita akan menelusuri sejumlah cerita penting untuk melihat apa yang mungkin yang mereka katakan tentang peristiwa-peristiwa
seperti kedatangan Yesus yang kedua kali, penghakiman pemeriksaan, krisis yang terakhir, dan banyak lagi. Dan melalui itu semua, kita menemukan Kristus sebagai pusatnya, karena Dia harus menjadi landasan sekaligus tujuan akhir dari semua upaya nubuatan kita. Baik saudara-saudara, kita akan memasuki pelajaran hari Minggu. Baik saudara-saudara, di pelajaran hari Minggu, judulnya adalah Murka Anak Domba. Bacalah Wahyu 6, ayat 12-17. Pertimbangkan detail tanggapan orang-orang ini ketika melihat peristiwa hari terakhir tiba-tiba terjadi. Apakah yang Anda perhatikan tentang tanggapan mereka? Mari kita buka Wahyu 6 ayat 12-17. Wahyu 6 ayat 12-17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Baik, kita kembali kepada penjelasan firman Tuhan pada saat ini. Sangat menarik dikatakan di sini untuk dicatat bahwa mereka yang hilang tidak berteriak, "Apa ini?" atau "Siapa di balik ini?" Mereka tampaknya tahu apa yang terjadi. Mereka menyebut Yesus sebagai anak domba yang menunjukkan mereka bahwa mereka itu tahu tentang cerita Kristus. Mereka juga tampaknya sadar bahwa hari besar murkanya telah tiba dan bahwa mereka terjebak dalam posisi putus asa. Siapakah yang dapat bertahan? Kita sama-sama tahu saudara-saudara bahwa sebelum akhir dunia ini, bahwa sesuai dengan firman Tuhan Matius 24 ayat 14, bahwa Injil akan dibawa ke setiap bangsa di bumi, dan pekabaran 3 malaikat disampaikan ke seluruh bumi, ke seluruh dunia. Namun, akan ada orang-orang yang lengah, bukan karena kurangnya informasi. Ya, di sini disebutkan, saudara bisa lihat yang saya highlight warna merah, bahwa akan ada orang-orang yang lengah, bukan karena kurangnya informasi, bukan karena mereka tidak mendapatkan kabar, pekabaran 3 malaikat, bukan karena mereka tidak membaca Matius 24. Mereka adalah orang-orang yang mendengar dan membaca Matius 24. Tetapi orang-orang ini lengah, dikatakan karena memang mereka menolak. Dikatakan tetapi karena penolakan mereka untuk percaya dan menurut. Ini akan menjadi alasan mengapa orang-orang seperti itu terhilang di hari-hari terakhir. Saudara-saudara, informasi akan sampai kepada kita. Tuhan itu akan menghakimi dan akan menilai seseorang dengan adil. Tuhan tidak akan menghakimi seseorang, menghukum manusia kalau mereka tidak tahu apa-apa tentang kabar yang seharusnya sampai kepada mereka. Jadi dari sini dapat kita katakan bahwa semua orang mendengarkan firman Tuhan. Semua orang mengetahui pekabaran 3 malaikat. Tetapi dikatakan di sini apa? Bukan karena mereka tidak tahu. Bukan karena mereka tidak tahu informasi itu. Bukan karena kurangnya informasi. Tetapi karena mereka memang menolak pekabaran itu, menolak informasi itu untuk percaya, dan mereka memang tidak mau apa? Menurut. Kemudian di sini kita diarahkan untuk membaca Matius 24 ayat 36 sampai 44. Pelajaran apakah yang Yesus katakan kepada kita yang harus diambil dari cerita Nuh? Mari kita buka Matius 24 mengenai cerita Nuh. Matius 24 ayat 36 sampai 44. Tetapi
Tentang hari dan saat itu, tidak tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang yang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Mari kita kembali dengarkan penjelasan pada pelajaran kali ini. Yesus menunjuk pada cerita air bah untuk memperingatkan bahwa kedatangannya yang kedua kali akan mengejutkan banyak orang. Seperti kedatangan yang kedua, tadi kita sudah baca di atas, di pelajaran kita yang di atas, bahwa air bah ini tidak mengejutkan dunia karena kurangnya informasi. Ya, tadi kita membaca ayat seperti terjadi tiba-tiba dan mereka tidak tahu dikatakan. Tapi kembali bahwa sebagaimana peristiwa air bah, demikianlah juga kedatangan yang kedua kali. Inilah yang Tuhan mau berikan pelajarannya kepada kita. Seperti kedatangan yang kedua, air bah tidak mengejutkan dunia karena kurangnya informasi. Sama, kejadiannya sama. Kenapa? Ya, Nuh sudah berkhotbah selama 120 tahun kepada dunia yang menolak untuk percaya. Dan kita tahu bahwa pekabaran malaikat yang pekabaran 3 malaikat, ya, kalau kita hitung dari tahun 1844, saudara bisa hitung ya sampai sekarang. Dari 1844 itu sampai sekarang itu kurang lebih ada berapa tahun ya? 2025. Kurang lebih sudah ada 181 tahun. 1844 sampai 2025. Jadi di sini dikatakan Nuh sudah berkhotbah selama 120 tahun kepada dunia, yang pada saat itu dia memberikan pekabaran, ya hujan akan datang, akan terjadi air bah dikatakan. Bumi ini akan ditenggelamkan air bah, Tuhan akan mendatangkan hujan. Dan Nuh di situ dikatakan berkhotbah selama 120 tahun kepada dunia, dan di sini dikatakan dunia itu menolak untuk percaya. Jadi mereka diberitahu akan apa yang terjadi, tetapi sama peristiwa ini akan terjadi kembali pada kedatangan yang kedua kali. Mereka hanya tidak percaya. Sementara itu, banyak orang meyakinkan diri mereka sendiri bahwa berlalunya waktu yang lama berarti nubuatan itu salah, dikatakan sama mereka. Dengan menggunakan kisah air bah sebagai konteksnya, Petrus menulis ya 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Kita tahu bahwa selama Nuh berkhotbah selama 120 tahun, Nuh juga akan apa? Diejek. Nuh itu mendapatkan ejekan-ejekan yang sangat apa? Yang sangat melukai, atau maksudnya sangat menghinakan pekabaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui Nuh pada waktu itu, ya. Akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi kalau kita memberitakan pekabaran 3 malaikat, kalau ada yang mengejek kita, ya nggak usah heran. Karena Nuh juga mendapatkan ejekan, tetapi kita harus apa? Tetap semangat memberitakan pekabaran 3 malaikat, walaupun kita kita diejek. Di manakah janji kedatangannya itu? Itulah ejekan mereka. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu seperti semula. Dan ejekan ini, saudara, saya juga dengar di gereja. Saudara-saudara juga dengar. Ya, sudah lama kok dibilang datang Tuhan itu datang segera. Tapi tidak ada, itu keadaan biasa-biasa saja. Tetap aja lanjut kegiatan kita untuk apa? Ya, menjalankan aktivitas kita yang
tidak ada korelasinya dengan apa? Dengan pengabaran Injil. Ya, semula pada waktu dunia diciptakan katanya. Segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Setiap kali tahun-tahun berlalu, sentimen ini hanya akan tumbuh. Dalam pengalaman setiap orang, kedatangan Yesus yang kedua kali, atau dalam beberapa kasus kedatangan ketiga, tidak pernah lebih dari sesaat setelah kematian. Dan kita semua tahu betapa cepatnya kehidupan berlalu. Bagaimanakah perspektif ini dapat membantu kita mengatasi penundaan? Jadi, kita tahu bahwa ketika seseorang mengalami kematian, lalu tiba-tiba Yesus datang. Ya, nggak kerasa, sama seperti orang tidur kan dikatakan. Sama seperti manusia yang tidur, ketika bangun, loh sudah pagi. Seperti itu juga apa? Dikatakan mengenai kedatangan yang kedua kali. Baik saudara-saudara, kita akan memasuki pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin judulnya adalah penginjilan Nuh. Petrus mengingatkan kita bahwa banyak orang tidak akan siap untuk kedatangan Kristus kembali karena mereka dengan sengaja melupakan. Itu di dalam 2 Petrus 3 ayat 5. Apa yang terjadi saat air bah. Jadi Petrus mengingatkan bahwa banyak yang tidak siap pada kedatangan Kristus yang kedua kali adalah karena mereka sengaja dikatakan melupakan apa yang terjadi saat air bah. Saat ini, meskipun dunia memiliki ingatan kolektif tentang air bah yang dahsyat, sejumlah budaya bahkan menceritakan kisah tentang banjir besar yang menghancurkan dari Yunani kuno hingga suku Maya. Kisah Nuh saat ini mungkin merupakan salah satu cerita Alkitab yang paling diejek. Seperti yang diramalkan, dunia dengan sengaja mengesampingkan cerita itu sebagai mitos. Ya banyak sekali sekarang cerita-cerita yang berusaha untuk mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak benar dengan mengatakan bahwa peristiwa air bah itu adalah mitos. Tidak peduli seberapa jelas dan tegas hal itu digambarkan dalam Perjanjian Lama dan dirujuk berkali-kali di dalam Perjanjian Baru. Yesus berkata bahwa situasi dunia akan menyerupai zaman Nuh. Dalam Matius 24 ayat 37-39, bandingkanlah perikop ini dengan Kejadian 6 ayat 1-8. Bagaimanakah kondisi moral yang menuntun kepada air bah? Persamaan apakah yang ada di antara kedua waktu tersebut? Mari kita kembali baca Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Mari kita buka yang Kejadian 6 ayat 1-8. Kejadian 6 ayat 1-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa yang ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Mari kita mendengarkan penjelasannya dalam pelajaran kita. Ada pelajaran penting lainnya bagi umat sisa akhir zaman Allah yang muncul dari pembelajaran yang teliti. Jadi ketika kita mempelajari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya, dikatakan kalau kita belajar dengan teliti akan ada banyak pelajaran penting dikatakan yang kita bisa dapatkan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Ibrani 11 ayat 7 memberitahu kita bahwa Nuh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia
dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dan kita tahu saudara-saudara ya, bahwa pekabaran Nuh sebenarnya bukan hanya untuk menyelamatkan keluarganya. Sebenarnya dia memberitakan pekabaran untuk menyelamatkan seluruh isi dunia pada saat itu, tetapi faktanya dia hanya menyelamatkan keluarganya. Hanya keluarganya yang apa? Yang ikut, yang masuk, yang selamat di dalam apa? Bahtera, di dalam peristiwa air bah tersebut. Bayangkan dikatakan berkhotbah selama lebih dari 1 abad tanpa ada yang muncul yang selamat, yang mendengar selain keluarga Anda sendiri di Bahtera. Jika Nuh adalah seorang penginjil modern saat ini, jika dia hidup saat ini, dikatakan, kita mungkin tergoda untuk menganggap dan mengatakan bahwa dia gagal berkhotbah selama beberapa dekade, dan apa yang tampak adalah ya tidak ada hasil. Ya, kemarin saya berdiskusi dengan anggota jemaat, ya dikatakan dia seperti gagal ya kan kenapa hanya keluarganya saja yang selamat? Dan di sini dikatakan bahwa kita tergoda untuk mengatakan bahwa penginjilannya adalah gagal dan tidak ada hasil. Untungnya saat ini banyak bagian dunia yang dikatakan sangat responsif terhadap pekabaran 3 malaikat. Penginjilan keluar mengkhotbahkan pekabaran umat yang sisa, kita yang unik terbukti sangat efektif di banyak tempat. Dan banyak yang datang untuk mengenal Tuhan. Kita dikatakan belum mencapai titik di mana tidak ada hasil. Meskipun kita telah diberitahu saatnya akan tiba ketika berakhirlah masa percobaan dan pintu kasihan pun tertutup. Jadi dalam kalimat pendek, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup, kita dibawa melalui pelayanan terakhir juru selamat kepada waktu bila mana pekerjaan besar penyelamatan manusia diselesaikan. Jadi pada saat kita bersiap, selalu siap sedia dan berjaga-jaga, dan berakhirlah masa percobaan itu dan pintu kasihan pun tertutup, dan kita mengikuti pelayanan Yesus di sini dikatakan kita walaupun kita tidak ada di surga pada saat Yesus mengatakan telah selesai, bahwa pintu kasihan sudah ditutup, dikatakan dia akan masuk ke ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Dan ketika kita melalui iman kita percaya akan pelayanan Yesus di dalam bait suci, dikatakan kita dibawa melalui pelayanan terakhir juru selamat kepada waktu bila mana pekerjaan besar penyelamatan manusia diselesaikan. Dengan iman kita dikatakan bahwa kita ikut bersama-sama dengan Yesus ke dalam pekerjaan besar penyelamatan pada saat pintu kasihan ditutup. Dan kita bersiap-siap menantikan kedatangan yang kedua kali pada saat pintu kasihan itu ditutup. Sampai saat itu kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan sebagai seorang anggota gereja, sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja. Di sini ada pertanyaan, bagaimanakah kita bisa belajar untuk tidak berkecil hati jika upaya penginjilan pribadi kita tampaknya tidak membuahkan banyak hasil untuk saat ini? Mengapa kita harus melanjutkan upaya kita? Kita di sini dianjurkan untuk melihat Yohanes 4 ayat 37. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 37. Yohanes 4. Nah, ini dia Yohanes 4 ayat 37. Dikatakan kita janganlah berkecil hati, ya. Yohanes 4 ayat 37. Ya. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Jadi pertanyaannya tadi, janganlah berkecil hati seperti tampaknya tidak membuahkan hasil katanya. Mengapa kita harus melanjutkan upaya kita? Dari ayat ini dikatakan, ya, mungkin saja firman yang kita kabarkan, ya, kita diberikan bagian untuk mengabarkan, tetapi firman itu bertumbuh di dalam hati seseorang, ya, dia bekerja, dan memang kadang-kadang ada pekabaran yang kita tidak lihat hasilnya, tetapi orang lain yang melihatnya, atau orang lain yang menuainya, atau orang lain yang melihat pertobatan dari firman yang kita kabarkan. Jadi poinnya adalah jangan berhenti, tetap kabarkan, tetap semangat. Sepertinya tidak ada hasil, tetapi Tuhan katakan itu akan ada akan ada hasilnya. Tetapi kamu tidak melihatnya langsung karena ada orang lain yang melihat hasil pertobatan orang dari hasil pekabaran yang kita kabarkan. Orang lain yang menuai dari pekabaran yang kita taburkan, benih-benih firman yang kita taburkan. Baik, kita akan melangkah kepada pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa, kisah Sodom dan Gomora. Ada kisah penting perjanjian lama lainnya yang menjadi rujukan langsung Petrus ketika menggambarkan peristiwa-peristiwa akhir zaman, kehancuran Sodom dan Gomora.
Kota-kota di dataran telah menjadi legenda karena kejahatannya dan menjadi contoh pertama dari pusat populasi yang dihancurkan oleh api dari surga. Bacalah 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 11, Yudas ayat 5 sampai 8, dan Yeskiel 16 ayat 46 sampai 50. Dan perhatikan semua detailnya. Apakah kondisi moral yang menyebabkan kehancuran kota-kota ini? Dan persamaan apakah yang ada saat ini juga? Mari kita baca, kita buka 2 Petrus 4 ayat 11. Ada 3 ayat di sini. 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 11. Sebab jikalau anak Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang-orang yang benar, yang terus-menerus, orang-orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang yang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Mari kita ke Yudas ayat 5 sampai 8. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan yang tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu semua bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikatnya yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora, dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, yang telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Kita ke Yeskiel 16 ayat 46 sampai 50. Kakakmu yang tertua ialah Samaria, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah utaramu. Dan kakakmu yang termuda ialah Sodom, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah selatanmu. Bukankah engkau hidup menurut perbuatan mereka, dan engkau lakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji? Sebentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat dari mereka dalam seluruh hidupmu. Demi aku, Allah yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya, Sodom, kakakmu yang termuda, beserta anak-anaknya perempuan, tidak berbuat seperti yang engkau lakukan beserta anak-anakmu perempuan. Lihatlah, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup yang ada padanya, dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang yang sengsara dan yang miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Kita lanjut kepada pelajaran kita. Peringatan yang diberikan kepada umat akhir zaman di planet ini melalui kisah Sodom dan Gomora sangat jelas. Pada akhirnya, orang fasik juga akan dihancurkan oleh api, seperti yang digambarkan dengan sangat jelas dalam Wahyu 20. Dosa sangat menipu karena membutakan kita pada keadaan hati kita sendiri, menutupi pelanggaran kita di bawah lapisan persetujuan diri. Sementara kejahatan yang dilakukan oleh orang lain seringkali tetap terlihat
begitu jelas bagi kita. Dalam pasal yang sama, di mana Tuhan berbicara tentang betapa besar kasih yang Dia curahkan kepada bangsanya, Dia juga harus memperingatkan bangsa itu bahwa mereka pun tidak melakukan dosa. Meskipun tidak melakukan dosa yang sama, ya seperti yang dikatakan oleh Yeskel 16 ayat 47, tetapi sebenarnya mereka lebih jahat dari apa? Dari Sodom. Ya, Israel telah bermain sundal, Yeskel 16 ayat 41, dikatakan melakukan perzinahan rohani. Bayangkan betapa terkejutnya umat Tuhan ketika mereka mendengar bahwa mereka lebih jahat daripada orang-orang yang terkenal karena kejahatannya. Ini bukan hal baru, tidak hanya bagi Israel kuno, Israel yang lampau, tetapi bagi seluruh umat manusia pada saat ini. Dalam Roma 1 ayat 18-32, Paulus menyajikan daftar panjang kejahatan manusia yang bisa saja ditulis berdasarkan surat kabar masa kini. Gambaran Paulus tentang dosa orang kafir tidak dimaksudkan untuk menciptakan perasaan superioritas di antara orang Yahudi, tetapi agar umat Tuhan pada akhirnya dapat memahami keseriusan dosa mereka sendiri. Nathan di sini dikatakan melakukan hal yang sama ketika dia berbicara dengan Daud. Dia menceritakan kisah tentang seorang yang kaya yang mencuri satu domba dari seorang yang miskin. Dan kisah ini sangat membangkitkan kemarahan Daud di dalam 2 Samuel 12 ayat 5. Karena ketidakadilan itu tampak jelas. Meski begitu, Nathan tetap menyatakan, engkaulah orang itu, 2 Samuel 12 ayat 7, untuk membuat Daud melihat dirinya sendiri dalam cerita tersebut. Ya, jadi ketika Nathan datang menceritakan tentang seorang kaya mencuri satu domba dari seorang yang miskin, dikatakan di sini Daud sangat marah. Ya, tetapi Daud tidak menyadari bahwa cerita yang dikatakan oleh Nathan itu sebenarnya untuk menegur siapa? Menegur Daud sendiri karena dia telah melakukan dosa yang sama. Dan di sini dikatakan penting untuk diingat bahwa Alkitab ditujukan, ya, penting untuk diingat bahwa Alkitab tidak ditujukan kepada dunia luar, tetapi terutama kepada umat Allah sendiri. Ketika kita melihat dosa-dosa keji orang lain, dijelaskan dalam perikop seperti Wahyu 13 ayat 17, itu adalah peringatan bahwa kita juga bisa jatuh ke dalam perangkap yang sama. Ya, jadi saudara-saudara, kalau seringkali kita cepat untuk apa? Menunjuk kesalahan orang lain. Tetapi sebenarnya seperti Daud tadi ya, kita melakukan dosa, bahkan sama seperti tadi pelajaran yang bagian pendahuluan tadi di atas dalam pelajaran hari Selasa ini, bahwa kesalahan kita bahkan lebih besar dari yang sering kita tunjuk orang lain untuk kita hakimi. Ya, kalau kita baca Matius 7 ayat 3, ya, yang untuk mengingatkan kita semua, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Jadi saudara-saudara, seringkali kita cepat untuk menunjuk kesalahan orang lain. Tapi dari pelajaran kita pada hari Senin ini, hari Selasa, ya, bahwa kesalahan kita bahkan lebih besar dari kesalahan-kesalahan Sodom dan Gomora, kakak termudamu dikatakan. Jadi mari kita apa? Panggilannya pada saat ini. Mari kita introspeksi diri kita. Firman ini dikatakan sesuai dengan pelajaran kita. Bukan pertama-tama kepada dunia luar, tetapi kepada umat Allah sendiri. Marilah kita memeriksa kehidupan kita. Kita akan melangkah kepada pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu, hakim atas seluruh bumi. Tepat sebelum kehancuran Sodom, ada cerita mengherankan yang terjadi di dataran Mamre. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ditemani oleh 2 malaikat. Ketika Abraham melihat mereka, dia mengundang para pengunjung surgawi itu untuk makan. Dan pada titik inilah Tuhan berjanji bahwa Abraham dan Sarah akan memiliki seorang putra yang akan menuntun kepada Mesias. Yesus memang datang dari garis keturunan Abraham. Bandingkan dengan Galatia 3 ayat 16, kemudian cerita itu tiba-tiba berubah menjadi masalah kota-kota yang jahat di dataran itu. Bacalah Kejadian 18 ayat 17-32. Apakah yang kita pelajari tentang karakter Tuhan dan bagaimana Dia pada akhirnya berencana untuk mengatasi kejahatan di planet kita dari ayat-ayat ini. Mari kita buka Kejadian 18 ayat 17 sampai 32. Berpikirlah Tuhan,
Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang akan hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan semua tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya dan karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang-orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena orang yang 5 itu? Karena yang 5 itu, firman-Nya, aku tidak memusnahkannya. Jika aku dapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya 45 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Ayat 32, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Tuhan di sini dikatakan tidak berutang penjelasan kepada kita, tetapi Dia memilih untuk tidak menutupi motif dan rencananya dari umat manusia. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Nabi Amos katakan kepada kita tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi di dalam Amos 3 ayat 7. Jadi dikatakan bahwa sebelum peristiwa ini, sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, Dia menyatakan bahwa satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan adalah memberitahu Abraham tentang apa yang akan terjadi, tentang apa yang akan segera dia saksikan. Tuhan tetap tinggal bersama Abraham, sementara kedua malaikat pergi ke kota orang yang jahat itu untuk memanggil orang-orang yang mau mengindahkan peringatan mereka. Orang tidak bisa menolong, tetapi pikirkan tentang malaikat nubuatan yang melakukan tugas yang sama di akhir zaman, memanggil umat Tuhan yang tinggal di Babel untuk keluar darinya. Wahyu 14 ayat 6-12 dan Wahyu 18 ayat 1-4. Saat peringatan terakhir dikeluarkan, Tuhan membahas dengan Abraham apa yang akan terjadi dan Dia dengan sepenuh hati menjawab pertanyaan Abraham. Jadi dari ayat tadi, Kejadian 18 ayat 17-32, ya, di mana dikatakan Tuhan atau Allah ini, ya, Tuhan adalah hakim atas seluruh bumi, dan di Amos 3 ayat 7 dikatakan dari peristiwa dalam Kejadian 18 ayat 17-32 mengenai kehancuran Sodom dan Gomora, di mana Tuhan datang kepada Abraham, ini menggambarkan kepada kita sesuai dengan Amos 3 ayat 7 bahwa Tuhan tidak pernah, ya, Tuhan itu adalah konsisten, ya, tidak pernah melakukan atau melakukan satu kejadian atau peristiwa, Dia tidak memberitahukan kepada siapa? Kepada umatnya. Kita tahu di zaman air bah, Tuhan memberikan waktu kepada manusia. Nuh berfirman selama berapa lama? 120 tahun. Dia nyatakan apa yang akan dia lakukan.
Di dalam peristiwa Sodom dan Gomora juga, kembali Amos 3 ayat 7 dikatakan, Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kepada Abraham pun, peristiwa kehancuran Sodom dan Gomora dinyatakan kepada siapa? Kepada Abraham. Artinya, segala sesuatu yang Tuhan akan lakukan, termasuk nanti penghakiman atau penghukuman di akhir zaman, di dalam kedatangannya yang kedua kali, ketika dia membawa catatan-catatan kehidupan kita, sudah diputuskan dan akan terjadi bahwa manusia ada yang selamat dan ada yang tidak selamat. Pintu kasihan akan ditutup. Tetapi, penghukuman atau penghakiman itu sudah diberitahukan kepada kita. Setidaknya dari tahun 1844 sampai sekarang sudah diberikan waktu selama berapa lama? Kurang lebih 181 tahun diberikan waktu kepada kita. Ya, kita lanjut. Jadilah, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Abraham bertanya, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Kejadian 18 ayat 25 yang sudah kita baca tadi. Abraham dikatakan tidak hanya meneliti kasus Sodom, tetapi juga dia meneliti karakter Tuhan. Ya, demikian juga sebelum akhir dunia tiba katanya. Pada saat tanya jawab antara Abraham dengan Tuhan, di sini dikatakan Abraham sesuai dengan pelajaran kita tidak hanya meneliti kasus Sodom, orang-orang yang hidup di sana dengan menyatakan berapa orang sebenarnya selamat, tetapi dia juga dikatakan meneliti karakter Tuhan. Karakternya adalah karakternya apa? Tentunya kita dapati adil. Ya, demikian juga sebelum akhir dunia tiba, Tuhan juga membuka kitab-kitab surga, Wahyu 20 ayat 4 dan Wahyu 20 ayat 4 dan ayat 11 sampai 15 dan memungkinkan kita untuk menyelidiki buktinya sebelum dia akhirnya menjatuhkan api ke bumi. Artinya, kita akan memiliki waktu 1000 tahun untuk menjawab pertanyaan yang untuk saat ini masih belum terjawab. Sebelum Tuhan menjatuhkan penghakiman terakhir atas mereka yang terhilang, dia memberi kita 1000 tahun untuk memahami apa yang akan terjadi pada siapa dan mengapa. Apakah yang diceritakan hal ini kepada kita tentang karakternya, dan tentang betapa terbukanya dia terhadap pengawasan makhluk ciptaan makhluk yang sepenuhnya bergantung padanya untuk keberadaannya dan yang tidak memiliki hak bawaan untuk mengetahui hal ini. Jadi, kita akan diberikan waktu 1000 tahun. Saudara tahu maksudnya dari diberikan waktu 1000 tahun ini? Bahwa setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, kita tahu peristiwa manusia yang mati di dalam kebenaran dan juga yang jahat sesaat akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi mereka akan kembali mengalami kematian. Lalu orang-orang benar yang mati akan diubahkan tubuhnya dan bersama orang yang masih hidup, mereka akan diangkat di surga, masuk ke dalam kerajaan surga bersama dengan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi kita akan mengalami masa milenium, 1000 tahun, kita akan melakukan pekerjaan untuk memeriksa catatan-catatan. Oh, kenapa sih orang-orang ini nggak selamat? Tuhan akan memberikan bukti kepada kita, kenapa kita selamat, kenapa orang ini dikatakan orang benar, padahal dia pada waktu hidupnya mungkin kita kenal dengan sangat jahatnya, kita mungkin mengatakan dia tidak mungkin selamat, tetapi pada akhir hidupnya dia ternyata bertobat. Sama seperti pencuri yang ada bersama dengan Yesus di kayu salib. Bahwa menjelang kematiannya dia apa? Memiliki iman dan menyatakan bahwa memang Mesias atau Yesus Kristus itu adalah apa? Hakim segenap bumi, bahwa dia adalah juru selamat. Dan kita akan diberikan waktu 1000 tahun memeriksa catatan-catatan manusia. Kenapa kamu tidak selamat dan kenapa kamu selamat. Dan itulah pekerjaan kita selama masa milenium, masa 1000 tahun, sebelum apa? Kedatangan Yesus yang ketiga kali, dan akan memberikan penghukuman terakhir kepada apa? Orang-orang jahat, orang-orang yang tidak bertobat. Baik, kita akan memasuki pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis, penghakiman pra-Advent. Gambaran penghakiman yang ditemukan dalam Daniel 7 memberi kita gambaran sekilas di balik tabir, sebuah kesempatan yang menakjubkan untuk melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa sambil tetap menebus mereka yang ingin hidup dalam hubungan perjanjian dengannya. Bacalah gambaran tentang penghakiman pemeriksaan yang diberikan dalam Daniel 7, ayat 9, ayat 10, ayat 13, 14, 12, 26, dan ayat 27. Apakah fokus utama dalam penghakiman? Apakah putusan yang diberikan pada akhir proses tersebut? Mari kita baca Daniel 7 dengan ayat tertentu yang sudah diberikan kepada kita.
Daniel 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta yang diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Kemudian ayat 9, ternyata dimulai dari, kemudian ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Kemudian ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Kemudian ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kemudian ayat ke-22, kita loncat ke ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang, dan orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ayat 26, lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Dan yang terakhir, ayat 27, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Apakah yang dikatakan, kita lanjut ya. Apakah yang dikatakan hal ini kepada kita tentang rencana keselamatan? Ada sedikit pertanyaan bahwa umat manusia dihakimi oleh Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 14 meyakinkan kita bahwa Allah akan membawa setiap perbuatan ke dalam penghakiman. Dan Paulus mengingatkan kita bahwa tidak perlu menghakimi satu sama lain. Karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Roma 14 ayat 10. Tuhan tentu saja tidak membutuhkan catatan untuk mengetahui siapa yang diselamatkan atau terhilang. Tetapi para malaikat yang telah memeriksa rencana keselamatan selama ini, 1 Petrus 1 ayat 12. Tentu saja ada pertanyaan. Mereka menjadi saksi pemberontakan iblis dan melihat sepertiga malaikat diusir dari surga. Wahyu 12 ayat 4. Dan sekarang Tuhan membawa kita ke hadiratnya. Tuhan membuka kitab itu dan mengizinkan orang-orang kudus melihat segalanya. Kisah permohonan Abraham untuk Sodom dan Gomora adalah dikatakan di sini satu model penghakiman yang sebenarnya kita juga memiliki pertanyaan yang sama nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, dan kita akan melihat kenapa si A, si B ini tidak ada di dalam kerajaan surga, kenapa mereka tidak selamat. Kita juga akan memiliki pertanyaan seperti Abraham. Dan model ini, pertanyaan bagaimana Abraham bertanya kepada Tuhan, pada saat peristiwa sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, dia bertanya apakah ada, masakan tidak ada sekian, masakan tidak ada sekian, masakan tidak ada 50, 40, 30. Pertanyaan itu juga adalah menjadi pertanyaan kita. Dan model ini, bagaimana dosa-dosa Sodom jelas sedang diselidiki, dan Tuhan menyebutkan bahwa kejahatan kota itu telah memberinya reputasi sedemikian rupa, sehingga protes terhadapnya sangat besar. Tetapi bukan hanya Sodom dan Gomora yang diselidiki sebelum kehancuran mereka. Jadi modal ini, bagaimana Abraham itu bertanya kepada Tuhan, inilah pertanyaan kita. Dan juga Tuhan dikatakan di sini, Tuhan juga membukakan pintu bagi Abraham untuk mempelajari apakah Tuhan bertindak dengan benar atau tidak dalam keputusannya untuk membinasakan orang fasik. Dan itu juga yang akan kita alami. Sementara itu yang muncul di tengah penghakiman surga dalam Daniel 7, anak manusia, yaitu Yesus, dalam Daniel 7:13, lihat juga Matius 20 ayat 28, yang kemunculannya adalah satu-satunya alasan mengapa penghakiman ini dibuat untuk orang-orang kudus yang maha tinggi. Hanya kebenaran yang sempurna yang memampukannya melalui penghakiman. Jadi kita akan bertanya seperti Abraham, dan dikatakan sama seperti pelajaran kita, dan kita akan membuka sini tadi yang ini. Dan sekarang Tuhan membawa kita ke hadiratnya
nanti pada saat milenium 1000 tahun tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya, di hari sebelumnya, dan dikatakan Tuhan akan membuka kitab-kitab itu dan mengizinkan orang-orang kudus melihatnya. Jadi kita akan melihat kitab catatan-catatan orang, baik orang-orang yang hidup yang benar, loh kok mereka selamat ya ternyata, yang pada akhirnya mungkin jahat, tetapi pada akhirnya dia bertobat, dan kita akan melihat catatan kitab hidup itu, kita akan dibawa kepada catatan kitab-kitab kehidupan mereka, dan kita akan melihat kenapa si A dan si B ini tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa mereka apa? Tidak mengalami keselamatan itu. Dan itu akan dibawa ke hadapan kita. Bayangkan berdiri dalam penghakiman dengan semua rahasia Anda terungkap di hadapan Tuhan kita yang kudus. Apakah satu-satunya harapan Anda pada saat penghakiman itu? Ya, harapan saya pada saat penghakiman dan harapan kita semua saudara-saudara. Pada saat penghakiman itu, tentunya kita semua berharap bahwa kita didapati dalam keadaan yang benar. Benar dalam arti kata bahwa kejahatan kita, bahwa dosa kita dibenarkan oleh Kristus, yaitu diampuni oleh karena kita apa? Bertobat dan datang kepadanya, meminta maaf dan meminta pengampunan kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi apakah satu-satunya harapan Anda dan harapan kita semua? Kita didapati dalam keadaan yang benar dan sudah mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita sudah bertobat, sehingga kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita masuk kepada hari terakhir, pelajaran terakhir kepada pelajaran hari Jumat. Pelajaran hari Jumat, bagian pendalaman, bacalah tulisan Ellen G. White, Airba, halaman 109, halaman 110 dalam Alfa Omega, jilid 1. Imam besar itu tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri atau umatnya dari tuduhan-tuduhan iblis. Ia tidak menyatakan bahwa Israel bebas dari kesalahan. Dengan pakaian yang kotor yang melambangkan dosa-dosa orang banyak itu, yang dipakainya sebagai wakil mereka. Ia berdiri di hadapan malaikat, mengakui dosa mereka, namun menunjuk kepada pertobatan dan kerendahan hati mereka, dan bersandar pada kemurahan seorang penebus yang mengampuni dosa. Dengan iman, ia menuntut janji-janji Allah. Tuduhan-tuduhan setan terhadap mereka yang mencari Tuhan bukanlah didorong oleh ketidaksenangan pada dosa mereka. Ia bersorak-sorai terhadap tabiat mereka yang bercacat, karena ia mengetahui bahwa hanyalah melalui pendurhakaan mereka terhadap hukum Allah, ia dapat menguasai mereka. Tuduhan-tuduhannya timbul semata-mata dari rasa permusuhannya kepada Kristus. Melalui rencana keselamatan, Yesus sedang melepaskan rangkuman setan atas keluarga manusia dan menyelamatkan jiwa dari kuasanya. Dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak dapat menghadapi tuduhan musuh. Dengan pakaian yang bernoda dosa, sambil mengakui kesalahannya, ia berdiri di hadapan Allah. Tetapi Yesus, pembela kita, menyampaikan suatu permohonan yang berhasil demi keselamatan semua orang yang dengan pertobatan dan iman telah menyerahkan pemeliharaan jiwa mereka kepadanya. Ia membela perkara mereka dengan perjuangan dahsyat di Kalvari, menaklukkan pendakwa mereka, yaitu iblis. Penurutan yang sempurna kepada hukum Allah telah memberinya segala kuasa di surga dan di bumi, dan ia memohon dari Bapanya rahmat dan pendamaian bagi manusia yang bersalah. Jadi saudara-saudara, dari kutipan ini, bagian pendalaman hari Jumat, memang dikatakan kita dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat menghadapi tuduhan iblis musuh kita. Kita memiliki pakaian, yaitu karakter yang bernoda dosa. Tapi kalau kita dikatakan mengakui dosa kita dengan rendah hati, kita bertobat, dan dengan kerendahan hati bersandar pada kemurahan seorang penebus, dan dengan iman kita dapat menuntut janji-janji Allah. Dan semua tuduhan ketika kita mengenakan pakaian Kristus, kita telah bertobat. Tuduhan-tuduhan setan tidak berhasil dan kita akan dibela, kita akan mendapatkan pembelaan penuh dari pendakwa kita yang menuduh kita bahwa kita layak mati. Tetapi pakaian kebenaran Kristus melayakkan kita dan tuduhan itu patah. Dan tuduhan setan tidak berhasil kepada orang-orang yang di dalam hidupnya mau bertobat dan datang kepada Kristus dan mengenakan pakaian kebenaran itu. Inilah pelajaran kita saudara-saudara. Puji Tuhan kita telah menyelesaikannya dan kita mendapatkan lebih banyak berkat dalam pelajaran ini. Dan biarlah kita tetap semangat memberitakan pekabaran 3 malaikat sambil menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang indah yang Kau telah berikan kepada kami. Kami bersyukur atas pelajaran ini yang menyatakan kepada kami bahwa Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa menyatakan dan memberitahukannya dan mengabarkannya kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala pekabaran. Bukan karena kami kurangnya informasi ketika peristiwa itu terjadi kepada kami dan seolah-olah terjadi tiba-tiba dan kami tidak tahu. Tetapi oleh karena kedegilan hati kami yang tidak mau menurut dan tidak mau percaya kepada firman-Mu dan pekabaran-Mu yang telah memberitahukannya kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami meminta kepada Tuhan hati yang mau menurut. Berikanlah hati yang baru kepada kami. Sehingga segala pekabaran firman Tuhan yang kami dengar mulai saat ini, seperti firman Tuhan katakan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan pada hari ini, janganlah engkau mengeraskan hatimu. Berikanlah hati kepada kami hati yang tidak keras, hati yang mau menurut, hati yang lembut, supaya dengan demikian setiap firman dan pekabaran itu, dengan penyertaan Roh Kudus, kami meminta Roh Kudus untuk boleh hadir di dalam hati kami. Kami dimampukan untuk mau mendengar dan menurut dan datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikanlah selalu kepada kami Roh Kudus itu. Tuntunlah kami dan bimbinglah kami. Kami serahkan doa dan permohonan ini kepada Tuhan. Memberkati semua pemirsa yang boleh mendengarkan pelajaran ini. Dan mereka juga sedang diketuk oleh Roh Kudus. Dan mereka boleh dipanggil untuk datang kepada Tuhan. Biarlah panggilan ini adalah panggilan dan kami memberikan janji kepada Tuhan. Mulai saat ini kami berkomitmen dan berjanji untuk mau mendengar, mau percaya dan mau menurut kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.